A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah nikmatullah, kita bersyukur pada sore hari ini masih diberi kenikmatan dan kesempatan untuk bisa melanjutkan kewajiban kita sebagai Abdullah, yaitu kita beribadah, sholat berjamaah, dan kemudian kita lanjut mengkaji ayat-ayat Allah yang pada sore ini masih di surah Al-Baqarah. Pada kajian yang lalu sampai ayat 218. Sore ini kita lanjut beberapa ayat sesudahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun katsir wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Was'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum wa ihwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim. Ayat 219, terjemahan 219. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar, tentang minuman keras khamar, dan juga judi. Katakanlah pada keduanya, pada khamar dan judi itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Teman sekalian, ayat ini 219 surah Al-Baqarah itu memberikan dua pelajaran besar yang sangat berharga. Yang pertama terkait dengan judi dan khamr. Kemudian yang kedua tentang infak. Ya, kita akan lihat sekilas satu-satu ini. Yang pertama larangan. Jadi di ayat ini memang disebutkan ya, bahwa di dalam minuman khamr dan perjudian itu memang ada dosa besar, walaupun ada manfaatnya. Jadi ya misalnya khamr ya itu ya bisa diambil manfaatnya untuk hal-hal tertentu. Barangkali misalnya bagi orang-orang yang biasa hidup di daerah dingin gitu ya. Jadi minuman keras itu menjadi penghangat, ya, penghangat tubuhnya. Itu sekedar contoh mungkin manfaatnya. Kemudian ditegaskan di dalam ayat ini bahwa
dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kalau dibandingkan ya, kalau dibandingkan ya dosa sama manfaatnya jauh lebih besar dosanya daripada manfaatnya. Nah, saudara sekalian, ini yang pertama, yaitu larangannya. Di ayat lain minuman khamr dan perjudian itu dilarang karena perjudian itu memunculkan adawah, yaitu permusuhan itu. Jadi dalam permainan judi itu ada rasa ya permusuhan itu. Dan juga minuman keras ya, itu membuat lupa, jadi artinya mengganggu pikiran, membuat lupa kepada Allah dan membuat lupa terhadap sholat, ibadah kepada Allah. Dan di ayat lain ditegaskan bahwa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amalis syaitan fajtanibuhu ya ila akhirih. Jadi yang namanya khamr, minuman keras, kemudian undian nasib ya, termasuk dalam hal ini perjudian juga ya, itu adalah perbuatan setan yang kotor, maka jauhilah itu. Nah, jamaah sekalian, sekali lagi yang namanya minuman keras itu dilarang karena mengganggu otak manusia. Kalau otak manusia terganggu, maka dia akan mudah melupakan Allah. Melupakan Allah itu juga bermakna melupakan ibadah, termasuk ibadah sholat. Nah, ini dilarangnya, poin besarnya di situ. Kemudian untuk perjudian itu dilarang karena satu, memunculkan tadi rasa permusuhan tadi, dan istilahnya dalam perjudian itu tidak mengandalkan ikhtiar atau usaha, tetapi apa istilahnya, hanya mengandalkan untung-untungan itu. Untung-untungan itu ya tidak ada usaha ya, siapapun bisa itu. Padahal Islam itu sangat mendorong orang itu untuk beramal, berusaha, apalagi berusaha keras. Nah, ini pelajaran yang pertama ya, tentang minuman keras dan perjudian. Kemudian pelajaran yang kedua di dalam ayat 219 ini, yang kedua adalah tentang infak. Di dalam ayat ini ada seorang sahabat yang menanyakan, wa yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang diinfakkan. Kemudian dijawab, qulil afwa. Katakanlah, jadi yang diinfakkan itu al-afwa. Di sini diartikan al-afwa itu adalah kelebihan. Artinya kelebihan dari apa yang diperlukan. Ya. Jadi jamaah sekalian, ini jawabannya simpel tapi bisa mendalam kalau diuraikan. Jadi maksudnya infak ya, baik apa yang kita sebut dengan infak wajib ya. Infak wajib itu kita sebut dengan zakat, apakah zakat fitri maupun zakat mal. Kemudian ada infak yang tidak wajib, sedekah kita sebut ya, di luar zakat mal dan zakat fitri itu. Nah, secara singkat dijawab, apa yang kita keluarkan sebagai infak dalam bentuk misalnya zakat atau sedekah misalnya, itu dijawab al-afwa, yaitu kelebihan. Kelebihan itu artinya yang kita punya sisa. Kelebihan itu artinya sisa. Jadi misalnya seseorang punya pendapatan, apa yang disebut dengan pendapatan atau gaji atau upah misalnya dihitung ada yang per bulan misalnya.
Nah, pendapatan itu atau gaji itu kan kemudian untuk memenuhi kebutuhan keluarga, apakah itu sandang, pangan, papan, mungkin biaya pendidikan anak-anak dan sebagainya. Nah, hal-hal yang memang kita pakai itu tidak diinfaki, tidak dizakati istilahnya. Jadi misalnya ini saya punya duit 1 juta, 1,5 juta, atau katakanlah kalau UMR sekarang ya 2 jutaan lah katakanlah itu. Kemudian 2 jutaan itu sudah didaftar untuk beli beras 1 bulan sekian, kebutuhan harian sekian, biaya anak sekolah sekian, ya sekian gitu, ya kadang habis gitu. Kalau habis ya tidak usah diinfakkan, namanya habis. Jadi uang yang untuk membayar pendidikan anak SPP misalnya itu tidak dizakati. Uang yang memang untuk beli beras untuk makan sehari-hari itu tidak dizakati. Jadi yang dizakati menurut ayat ini adalah yang diinfakkan ya. Infaknya nanti dalam bentuk yang wajib atau sunnah. Yang sisa ini kan sangat logis. Ya. Jadi kita infak itu kalau kita punya kelebihan, lalu uangnya habis mau diinfakkan apanya? Ini kalau dalam konteks uang dan harta loh ya. Ini memang dalam konteks itu. Ya. Jadi kalau tidak sisa ya apanya? Ada orang usaha mungkin kecil menengah atau usaha besar. Zakatnya bagaimana? Infak wajib atau zakat per tahunnya gimana? Nah, dari modal yang ada itu kan untuk memberi alat misalnya. Kemudian untuk proses produksinya. Mungkin beli barang-barang untuk mendukung produknya itu, beli plastiknya, kertasnya, apa-apa lah gitu. Kemudian punya karyawan, harus digaji. Nah, dan yang lain-lain juga. Kalau punya utangan ya, misalnya utangan bulanan harus bayar sekian ya disisihkan untuk bayar utangan itu. Nah, tinggal sekarang dilihat sisanya berapa. Kalau ngikuti zakat mal ada nisabnya ya. Ada yang menghitung nisabnya itu setahun itu 90 gram emas. Tinggal harga emasnya berapa. Kalau misalnya sekarang nggak tahu harga yang sekarang berapa. Kita ambil 500 ya. 1 gram 500 ya. Nah, nisabnya berarti ya 500 kali 90 45 juta 1 tahun. Nah, 40 juta 1 tahun itu bukan jumlah gajinya dalam setahun 45 juta, bukan. Ya. Kalau sebulan ya gaji 2 juta kan baru 24 juta setahunnya. Kalau gaji 4 juta kan 4 kali 12 baru 48. Ya. Jadi yang dimaksud tadi 45 juta tadi yang disebut dengan nisab itu bukan jumlah gaji yang kita terima, enggak. Tapi ya kembali ke ayat tadi, kulil afa, al-afa yaitu yang kelebihan. Jadi kalau misalnya ibaratnya begini ya, kalau dalam setahun kita punya uang nganggur tahu nggih? Sebanyak 45 juta harus keluarkan zakatnya. Dan zakatnya hanya 2,5% dari yang sisanya itu. Kalau yang lain-lain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya produksi, untuk gaji karyawan, ya tinggal sisanya berapa 1 bulan. Ya, kalau sisanya tadi ada pengusaha 1 bulan kok masih bisa menyisakan 5 juta misalnya, rutin setiap bulan, ya tinggal 5 kalikan 12, 60 juta itu sudah masuk nisab.
harus diambilkan dari yang dia sisa itu 2,5%-nya. Ya. Jadi bukan pendapatan kotor, enggak, sudah dipotong untuk gaji karyawan, untuk biaya ini itu, beli ini itu, untuk kebutuhan proses produksinya. Kalau ada nyaur utang bulanan ya sekalian dimasukkan ke situ. Nah itu ngitungnya seperti itu, mengikuti ayat ini bahwa yang diinfakkan itu al-afwa, yaitu kelebihan. Dan ini sangat logis ya, sangat logis. Tapi jamaah sekalian, ini hitungan zakat mal ya. Walaupun demikian, kita yang punya uang, punya harta ini ingin mengeluarkan dalam bentuk infak sunnah, sedekah, boleh saja dan didorong. Ya. Jadi jangan berarti aku masih di bawah nisab rasa. Artinya orang tahu infak, zakat ya ora, sedekah ya ora. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi hitung-hitungan ini untuk syarat zakat mal yaitu nisab ya. Jadi hitungan batas yang harus dikeluarkan ya. Sama sudah dalam satu putaran 1 tahun waktunya ya. Nah ini pelajaran yang kedua di dalam ayat ini ya 219 tentang infak, ini sedikit infak ini. Kita lanjut 220 tentang dunia dan akhirat ya. Jadi pada akhir ayat 219 disebutkan kadzalika yubayyinu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikian itu ya. Demikian itu Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu memikirkan. Nah, ini ayat kelanjutannya. Fid dunya wal akhirah. Memikirkan dunia dan akhirat. Ya. Agar kamu memikirkan dunia dan akhirat. Artinya memikirkan dunia itu yang tadi pendapatan untuk kebutuhan sehari-hari di dunia itu. Memang hidup itu perlu makan minum iya, sandang pangan paman iya, perlu biaya untuk iya. Kemudian memikir akhiratnya itu adalah infak yang dikeluarkan tadi, yang al-afwa tadi. Ini untuk hitungan zakat mal. Ya. Nah kalau misalnya karena kita itu kalau dihitung-hitung setahun kok masih di bawah nisab misalnya, nggak bisa mengeluarkan zakat mal, maka juga sangat dianjurkan untuk tetap sedekah semampu kita. Punya sedikit, sedekah sedikit. Misalnya kalau belas uangnya sangat sedikit mepet itu ya infak selain uang aja, infak tenaga, infak pikiran, infak ilmu. Jadi dianjurkan tetap berinfak. Ya, infak sunnah bukan infak wajib itu. Nah ini makna hubungan tadi 219, 220 ya, supaya mikirkan dunia akhirat. Ini indahnya Islam ini. Jadi tidak hanya mikir dunia doa, akhiratnya ya, tidak hanya akhiratnya dunia. Jadi dalam Islam itu dari sini kita ambil pelajaran bahwa sesungguhnya semua urusan dalam Islam itu urusan dunia akhirat. Urusan dunia akhirat. Ya. Termasuk tadi yang disinggung ya masalah khamar judi itu, orang mengatakan judi sekarang dunia, urusan dunia, umpama ibaratnya orang menang judi orang enggak. Dunia dan akhirat, tapi nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Kenapa kamu ngoplos sehingga teler dan sebagainya? Ya, dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan infak tadi. Kita lanjutkan. Ternyata ayat berikutnya ini ya, tadi kan 19 2 pelajaran. Yang 22 tambah lagi pelajaran lagi yang kita ambil. Jadi ada 3 pelajaran. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Ya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang anak yatim. Ya. Nah ini saya stop dulu. Jadi saya ulang. Di ayat sebelumnya pelajarannya 2. Ada yas'alunaka. Mereka tanya kepadamu tentang tadi khamr, maisir,
minuman keras sama judi. Satu. Yang kedua adalah wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka tanya kepadamu tentang apa yang diinfakkan tadi. Pelajaran kedua tadi, al-afa, kelebihan tadi. Kemudian pelajaran yang ketiga, ayat berikutnya 220 ya. Wa yas'alunaka 'anil yatama, pakai yas'alunaka juga. Mereka tanya kepadamu tentang anak yatim. Kemudian kul, jawablah Muhammad bahwa anak yatim itu islahul lahum khair. Ya. Memperbaiki keadaan mereka itu lebih baik, adalah baik. Dan jika kamu mempergauli mereka anak yatim, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan padamu. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ya. Jadi lengkapnya 219, 220 itu punya 3 pelajaran. Tadi yang 2 pelajaran kita sudah sampaikan. Nah sekarang pelajaran yang ketiga tentang anak yatim. Saya kira kita paham ya anak yatim itu apa. Jadi anak-anak yang memang belum balik. Anak belum balik namanya anak-anak yang sudah ditinggal orang tuanya. Artinya dia sudah lepas dari asuhan orang tuanya. Artinya seolah sudah nggak ada lagi yang menanggung kebutuhan hidupnya, pendidikannya sudah nggak ada. Itulah kurang lebih pengertian yatim itu seperti itu. Ada yang menyebutkan kalau yatim piatu berarti dua-duanya, bapaknya ibunya yang nggak ada, sehingga lepas. Nah, setelah lepas dari bapak atau ibunya atau dua-duanya, maka anak itu ya banyak kemungkinan. Ada kemungkinan diasuh nenek kakeknya atau pak di bude, pak le dan sebagainya, atau diasuh oleh orang lain ya di luar keluarga dekatnya, atau ada yang dikirim ke panti yatim. Jadi ini alternatifnya setelah bapak ibunya nggak ada. Nah ditegaskan di ayat ini bahwa islahun lahum ya artinya memperbaiki keadaan mereka itu khair, itu satu baik. Memperbaiki keadaan mereka itu artinya setelah ditinggal orang tuanya, mungkin kita bisa ikut memberi bantuan, menjadi orang tua asuh buat anak yatim itu. Atau kalau enggak mensupport biaya pendidikannya misalnya. Mungkin orang lain ada yang mensupport makanan minumnya misalnya. Yang lain mensupport pakaiannya misalnya. Walaupun barangkali anak itu mungkin ikut nenek kakeknya misalnya, tapi support biaya pendidikan untuk anak itu, support untuk biaya kesehatan, support untuk biaya makan, minum, pakaian, bisa dari orang lain. Dari orang lain. Yang tadi disebutkan bahwa memperbaiki keadaan mereka itu adalah baik. Memperbaiki itu artinya tadi mensupport kebutuhan hidup dia itu tadi. Atau kadang ada orang yang kemudian ada karena bapak ibunya sudah meninggal nggak ada, diangkat jadi anaknya ya, anak angkat misalnya di rumahnya dia. Ya. Nah ini makna dari memperbaiki mereka itu bagus. Ya. Kemudian disebutkan jika kamu menggauli mereka maka mereka itu saudaramu. Artinya ya kalau kamu ingin membantu dia atau mengangkat dia di rumah misalnya, mensupport dia, ya itu adalah saudaramu ya, itulah saudaramu sama muslim, apalagi anaknya masih kecil ya. Dan Nabi dalam satu hadis itu menyebutkan bahwa beliau Nabi SAW dengan anak yatim itu kayak jari jejer ini ketika di akhirat nanti. Jadi ketika di surga itu ya intinya duduk jejeran antara Nabi dengan anak-anak yatim itu. Diibaratkan seperti itu. Makanya ini sebenarnya hadis ini adalah mendorong kita untuk kalau kita memperbaiki tadi anak-anak yatim itu di akhirat ya kita akan dekat dengan Nabi. Ya ibaratnya seperti itu, yatimnya dekat jejer sama Nabi, kalau kita
ikut nolong yatim berarti kita ya jejer Nabi. Ibaratnya seperti itu. Kemudian Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Ini kalau ditafsirkan berbuat kerusakan itu adalah ya anak-anak yang barangkali anak yatim yang ditinggal orang tuanya, ada warisan harta orang tuanya. Kemudian ada orang yang ikut campur masuk ke dalamnya hanya tujuan untuk mengambil harta anak yatim itu. Ya, itu yang dimaksud membuat kerusakan, merusak anaknya itu, sehingga anaknya nggak terima warisan. Kalau misalnya terima warisan hanya sangat sebagian saja, sebagian diambil orang gitu ya. Itu yang dimaksud dengan berbuat kerusakan. Nah, dan yang berbuat kebaikan ini sebaliknya. Jadi betul-betul dia menolong yatim, mengasuh, ya, menyelamatkan harta anak yatim, ya, membantu anak-anaknya itu. Kemudian dan jika Allah menghendaki, niscaya dia Allah datangkan kesulitan bagimu. Ya, artinya orang-orang yang membuat kerusakan tadi akan membuat sulit itu. Jadi membuat kesulitan bagimu. Sungguh Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Nah, Allah itu akan jika menghendaki mendatangkan kesulitan bagi orang yang tadi berbuat kerusakan itu. Ini saya jadi ingat ada di surah Lail. Di surah Lail itu ini ayatnya kaitannya juga dengan infak juga, ya, dengan infak yang tadi pelajaran yang kedua tadi sama kaitannya dengan yatim ini. Ya, disebutkan di surah Al-Lail itu fa'amma man a'ta wattaqa. Ya. Fa'amma man a'ta, adapun orang yang dia itu suka memberi itu. Infak tadi, wajib atau sunnah tadi. Wattaqa, dia bersifat takwa. Fa'amma man a'ta wa saddaqa bil husna, dia membenarkan kebaikan pahala di akhirat. Pada akhirat kita dapat balasan surga itu. Dia membenarkan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan kehidupan bagi dia. Nah, sebaliknya ini yang kaitannya dengan ayat ini. Ya. Wa amma man bahila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil, pelit, medit, bakhil. Wastaghna, dia merasa cukup gitu. Ya, kaya, pelit tapi merasa cukup, gak butuh orang lain. Ya. Wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya pada kebaikan di akhirat ya. Ya, dia nggak percaya. Kemudian Allah nyatakan fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan memudahkan dia memperoleh kesulitan. Persis dengan ayat ini tadi. Ya. Jadi walau sa'awahu la'anatakum itu. Jadi kalau Allah itu mau menghendaki, bisa mendatangkan kesulitan buat kamu, memudahkan kamu memperoleh kesulitan. Ini bagi siapa? Bagi yang pelit, medit, yang bakhil tadi. Kalau di ayat ini bagi yang membuat kerusakan tadi, yaitu orang-orang yang pura-pura membantu yatim tapi mengambil hartanya. Mengambil hartanya. Nah, dia tidak ngasih malah ngambil, itu kan juga indikasi pelit itu. Sukanya ngambil, ngasih nggak mau dia. Ya, boro-boro nolong malah jigo azane. Itu kan bakhil namanya. Nah, orang-orang seperti itu akan diberikan kesulitan hidup di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini dua ayat ini memang gandeng ya. 2:19, 20 ya. Nah, untuk ayat berikutnya 221 dan 222 itu juga gandeng juga. Ya. Ada kaitannya juga, bahkan sampai 223. Tapi kita tengok yang 221 ini agak panjang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum
wala tungkihul musyrikin hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau ajabakum ila akhirih ya, apa kamu jelas. Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik. Nah, ini topiknya sudah topik bidah. Jadi topiknya sudah berbeda dengan yang sebelumnya. 221 ini nyinggung tentang pernikahan. Jadi jangan kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Ya. Dan ini kemudian sebaliknya, dan janganlah kamu menikahkan orang laki-laki musyrik ya dengan perempuan yang iman sebelum mereka beriman gitu. Sungguh hamba saya laki-laki beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Ya. Mereka itu mengajak ke neraka yang musyrik tadi ya. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya, menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Nah, jadi ini kaitannya dengan nikah beda agama. Jadi kalau mengikuti ayat ini ya dilarang. Ya. Jadi yang jumluan jumluwati muslim muslimah jangan sekali-kali mencari non muslim. Kayak kurang stok kayak. Jadi cari yang sesama muslim ya. Sama-sama beragama Islam. Saya kira itu aja. Ini yang 221 pendeknya itu aja. Insyaallah nanti dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya. Ada komentar sedikit kalau ada? Kalau nggak ada ya kita tutup, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.